Kisah Nabi Sis alaihi salam. Assalamualaikum, sahabat beriman. Setelah peristiwa besar pertama umat manusia terjadi di muka bumi, ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil. Sejak saat itulah, bumi mengenal darah pertama yang tertumpah kedengkian. Bumi dengan alam keindahan kedamaian yang dimilikinya merasakan penyesalan yang tak berujung. Kita kembali sejenak. Di awal penciptaan Nabi Adam. Menurut riwayat yang sering dinisbatkan pada kitab sejarah dan literatur sejenis. Nabi Adam, tinggi Nabi Adam sekitar 60 hasta kurang lebih 27-30 meter. Ini juga didukung oleh hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Namun manusia setelahnya disebut semakin berkurang ukurannya. Jadi anak-anak Nabi Adam diantaranya Nabi Sis, disebut masih sangat mempunyai postur tinggi, walaupun tidak setinggi Nabi Adam, diperkirakan sekitar 50 hasta, tubuhnya besar dan kuat, karena mereka semua masih generasi awal di era Nabi Adam. Selanjutnya Nabi Idris. Beliau masih termasuk generasi manusia awal. Tinggi beliau disebut sekitar 40-50 hasta dalam beberapa riwayat. Selanjutnya Nabi Nuh, sudah mulai lebih menyusut dibanding generasi Nabi Idris. Diperkirakan sekitar 30-40 hasta. Dan setelah peristiwa banjir Nabi Nuh, ukuran manusia semakin berkurang. Dan mulai memiliki tinggi mendekati manusia sekarang. Akan tetapi mereka tetap lebih tinggi dan kuat dari rata-rata. Di awal kisah, Nabi Adam alaihissalam hidup dalam kesedihan mendalam. Setiap hari ia mengenang Habil, anak saleh yang telah tiada. Air mata tak pernah kering dari matanya. Dalam doanya, ia memohon, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh sebagai pengganti Habil." Allah mengabulkan doa itu, dan Siti Hawa kembali mengandung, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan, bercahaya, dan menenangkan hati. Nabi Adam menamainya Sis, yang berarti pemberian dari Allah. Sejak pertama kali memandangnya, Nabi Adam tahu, anak ini berbeda. Bukan hanya wajahnya yang bersinar, tetapi juga hatinya lembut, pikirannya tajam, dan jiwanya penuh ketundukan. Ia menjadi penghibur bagi kedua orang tuanya, sekaligus harapan baru bagi umat manusia. Sejak kecil, Nabi Sis tidak tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ia dibesarkan langsung di bawah bimbingan Nabi Adam, manusia pertama sekaligus Nabi pertama. Setiap hari, Nabi Adam mengajarkan kepadanya cara menyembah Allah dengan benar, ilmu tentang langit dan bumi, rahasia waktu dan peredaran alam, serta hukum-hukum kehidupan. Pada malam hari, Nabi Sis sering duduk di samping ayahnya, mendengarkan kisah tentang surga, tentang malaikat, dan tentang peringatan Allah terhadap manusia. Sedikit demi sedikit, ilmu itu memenuhi hatinya. Tanda-tanda kenabian. Seiring bertambah usia, tanda-tanda kemuliaan Nabi Sis semakin terlihat. Ia tidak suka keramaian yang menjadikan perdebatan yang sia-sia, atau kesenangan dunia berlebihan. Sebaliknya, ia sering menyendiri untuk beribadah, banyak berzikir, dan selalu berkata jujur. Nabi Adam melihat semua itu, dan memahami satu hal penting. Sis adalah pewarisnya. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Adam mengumpulkan anak-anaknya. Dengan suara yang berat namun tegas, ia berkata, "Wahai anak-anakku,
Allah telah memilih Sis di antara kalian. Ia adalah pewaris ilmuku. Ikutilah dia." Sejak saat itu, Nabi Sis resmi terpilih menjadi pemimpin manusia, penjaga ajaran tauhid, dan penerus risalah Nabi Adam setelah beliau meninggal. Turunnya wahyu kepada Nabi Sis. Dalam beberapa riwayat, Nabi Sis menerima 50 suhuf, lembaran wahyu, dari Allah. Isi ajaran itu meliputi tauhid, menyembah Allah semata, aturan hidup manusia, petunjuk moral dan akhlak, serta peringatan tentang godaan dunia. Ia mengajarkan ini kepada manusia dengan penuh kesabaran. Awal perpecahan manusia. Di masa Nabi Sis, manusia mulai terbagi menjadi dua kelompok besar. 1. Keturunan Nabi Sis. 2. Keturunan Qabil. Di awal kehidupan yang damai, Nabi Sis, beliau hidup bersama orang-orang beriman di daerah pegunungan. Mereka adalah keturunan yang menjaga kesucian hidup. Mereka bekerja dengan tangan sendiri, menanam gandum dan memelihara ternak, menutup aurat dengan sederhana, dan yang terpenting, mereka selalu bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Udara di pegunungan itu sejuk, hati mereka pun tenang, dan hidup tentram, saling membantu antara saudara dan golongannya. Namun di tempat lain, di lembah yang jauh dari pegunungan, kehidupan berbeda mulai tumbuh. Keturunan Qabil, dia dan keturunannya lebih suka hidup di lembah. Hidup tanpa bimbingan yang benar. Mereka mulai melupakan ajaran-ajaran suci Nabi Adam. Dan disinilah, dari sini, iblis melihat peluang. Dengan senyum liciknya, iblis berkata dalam hatinya, "Inilah saatnya, manusia mulai bisa kuperdaya bukan hanya dengan bisikan, tapi dengan kenikmatan yang nyata." Dari sinilah iblis menampakkan diri. Tidak seperti sebelumnya, kini iblis mulai menampakkan diri seperti yang pernah dilakukan di surga. Saat membujuk ibu Hawa makan buah terlarang. Dan saat ini mata manusia pun bisa melihat dengan jelas wujud bentuk iblis. Ia datang dalam berbagai bentuk wujud terkadang menakutkan. Mereka bisa berbaur berkumpul bertatap muka antara manusia. Kadang juga dalam bentuk rupa yang menarik, bahkan mempesona. Ia mendatangi manusia di lembah-lembah itu, mengajak, merayu, berbisik, lalu berkata, "Wahai manusia, mengapa kalian hidup begitu keras? Aku punya cara agar hidup kalian lebih menyenangkan." Lalu ia mulai mengajarkan hal-hal baru. Cara membuat alat musik, cara bernyanyi dan menari, cara membuat minuman yang memabukkan. Awalnya manusia ragu, namun setelah mencoba, mereka tertawa, mereka bersorak, mereka terlena dengan ajakan-ajakan iblis untuk bersenang-senang. Dan sejak saat itu, lembah yang dulu sunyi berubah menjadi tempat penuh gemerlap dan kelalaian pada ajaran-ajaran suci Nabi Adam. Tipu daya yang halus, dan hiburan semakin meriah. Pakaian semakin terbuka, malam dipenuhi pesta, dan manusia mulai melupakan Allah Tuhannya. Mereka tinggalkan salat, zikir, bahkan rasa malu. Namun iblis pun belum puas, dan dia berkata,
Selama masih ada manusia yang taat, pekerjaanku belum selesai. Aku akan terus menyesatkan kalian, sampai kalian mau ikuti jalanku. Suatu hari, suara musik dari lembah-lembah itu terdengar hingga ke pegunungan. Beberapa orang dan pemuda dari kaum Nabi Sis mendengarnya. Mereka bertanya, "Suara apa itu? Begitu indah, begitu berbeda." Nabi Sis memperingatkan mereka, "Jangan dekati tempat itu. Di sana ada tipu daya yang akan merusak hati kalian." Namun rasa penasaran mereka adalah pintu yang sering dimanfaatkan iblis. Beberapa pemuda akhirnya turun diam-diam ke lembah. Dan ketika mereka melihat kehidupan di sana, mereka ikut terpesona. Wanita-wanita berhias indah, musik yang menggoda, tawa yang menggema, hati mereka goyah. Apa yang dulu mereka anggap dosa, kini terasa biasa. Dan satu persatu, mereka mulai jatuh mengikuti hawa nafsu ajakan-ajakan iblis. Iblis tertawa. Melihat itu, iblis tertawa puas. Melihat hal ini, Nabi Sis merasa khawatir terhadap kaumnya. Banyak manusia mudah tertipu, karena bisa melihat langsung wujud iblis. Godaan menjadi lebih kuat karena bersifat nyata, bukan hanya bisikan. Suatu hari beberapa kaum Nabi Sis memberitahu keadaan ini. Anak-anak kecil dan saudara-saudara mereka ketakutan melihat iblis-iblis yang menampakkan diri. Tak hanya itu, mereka juga membuat keonaran dan kerusakan. Lalu, berdoalah Nabi Sis kepada Allah, agar iblis tidak lagi bisa menampakkan diri secara jelas, dan tak bisa dipandang oleh mata manusia, dan meminta agar godaan iblis dibatasi hanya melalui bisikan-bisikan saja. Doa ini dikabulkan, sehingga sejak masa itu sampai saat ini, iblis dan setan tidak lagi terlihat secara kasat mata oleh manusia. Mereka menggoda melalui hati dan pikiran, bukan dengan penampakan fisik. Makna dari kisah ini biasanya dipahami sebagai pelajaran bahwa ujian manusia menjadi lebih halus dan tidak terlihat. Manusia harus lebih waspada terhadap bisikan batin. Perlindungan terbaik adalah dengan iman, zikir, dan ketaatan. Dakwah Nabi Sis tetap berlanjut. Nabi Sis tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Wahai manusia, dunia ini hanya sementara. Jangan kalian tukar kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat." Ia berdakwah siang dan malam, mengingatkan tentang akhirat, mengajarkan tauhid, memperingatkan tentang tipu daya iblis. Sebagian mendengar, dan kembali ke jalan yang benar. Dan mereka golongan kaum Qabil. Mereka pindah ke tempat lebih menjauh dari kaum Nabi Sis. Dan sebagian juga ikut kembali pada ajaran Nabi Sis. Pertempuran kaum Nabi Sis dan golongan Qabil bukanlah perang pedang, akan tetapi perang mereka hanyalah perang hati. Antara iman dan hawa nafsu, antara kebenaran dan godaan, antara cahaya dan kegelapan, dan iblis terus bekerja, tanpa lelah. Disinilah kisah peran penting Nabi Sis alaihissalam. Zaman Nabi Sis inilah dahulu iblis, setan, mereka menunjukkan wujud mereka kepada manusia. Dan berkat doa Nabi Sis inilah, iblis-iblis itu tidak bisa menampakkan diri lagi dengan nyata sampai hari ini di zaman ini. Dan hanya dibatasi bisikan-bisikan lembut.
Awal kehidupan baru umat manusia dimulai lagi. Langit terasa lebih tenang. Udara pagi menjadi lebih jernih. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi sosok-sosok menyesatkan yang berjalan di antara manusia. Kaum Nabi Sis mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, ketenangan tanpa gangguan langsung dari iblis. Tidak ada lagi bisikan yang terdengar jelas di telinga. Tidak ada lagi penampakan makhluk menyeramkan yang mengganggu ibadah. Tidak ada lagi tipu daya yang terlihat dengan mata. Anak-anak bisa bermain tanpa rasa takut. Para wanita menimba air dengan hati damai. Para lelaki bekerja di ladang dengan pikiran jernih. Nabi Sis pun mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Kini iblis tidak lagi menampakkan dirinya di hadapan kalian. Namun ingatlah, ia tidak benar-benar hilang. Ia tetap menggoda, tetapi dengan cara yang lebih halus." Dengan hilangnya gangguan nyata, kaum Nabi Sis mulai membangun kehidupan yang lebih teratur. Mereka mendirikan tempat ibadah yang lebih rapi dan terjaga. Mereka mengajarkan anak-anak ilmu dan keimanan sejak kecil. Mereka mulai mencatat pengetahuan, agar tidak hilang oleh waktu. Pertanian berkembang pesat, ladang gandum tumbuh subur, ternak berkembang biak dengan baik. Tidak ada lagi rasa takut saat malam tiba. Malam hari kini dipenuhi dengan doa, bukan ketakutan. Namun, sebagaimana yang telah diperingatkan Nabi Sis, ujian tidak berhenti. Jika dulu iblis menampakkan diri secara nyata, kini ia masuk ke dalam hati manusia, melalui rasa sombong, iri hati, kemalasan dalam ibadah, cinta berlebihan terhadap dunia. Nabi Sis pun kembali mengingatkan, "Dulu kalian takut karena melihat iblis dengan nyata. Sekarang, kalian harus lebih waspada karena kalian tidak melihatnya." Masyarakat yang lebih bijaksana, kaum yang taat mulai memahami bahwa ujian yang tidak terlihat jauh lebih berat daripada yang terlihat. Mereka pun memperkuat diri dengan zikir, ibadah yang konsisten, saling menasihati dalam kebaikan, menjaga hati, bukan hanya tindakan. Para orang tua mendidik anak-anak mereka dengan kisah masa lalu, tentang bagaimana iblis dahulu berjalan di antara manusia. Agar generasi berikutnya tidak lengah. Di akhir hayatnya, Nabi Sis meninggalkan warisan yang sangat penting. Bukan hanya ilmu, tetapi kesadaran bahwa musuh manusia tidak selalu terlihat. Berikut ini adalah silsilah keturunan Nabi Sis alaihissalam. Dari Nabi Sis, lahirlah generasi manusia yang terus menjaga cahaya kenabian. Berikut silsilah utamanya. 1. Nabi Sis. 2. Anusi atau Enos, seorang yang saleh, melanjutkan ajaran ayahnya. 3. Kinan. Pada masa ini, manusia mulai berkembang pesat. 4. Mahlail, dikenal seorang pemimpin bijaksana yang menjaga syariat. 5. Yarid atau Jared, di zamannya mulai muncul kerusakan kecil di sebagian manusia. 6. Nabi Idris alaihissalam, tokoh besar dalam sejarah selanjutnya. Dan orang pertama yang menulis dengan pena, mengajarkan ilmu perbintangan dan menjahit. 7. Matusyalah, dikenal sebagai manusia berumur sangat panjang. 8. Lamik, dari sini dilahirkan seorang nabi besar berikutnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Mengambil makna dari silsilah ini diketahui bahwa 1. Garis keturunan Nabi Sis adalah garis suci, tempat lahirnya para nabi. Mereka menjaga agama dan keimanan dari generasi ke generasi. 2. Keturunan Qabil,
Dari keturunan Kabil inilah, banyak generasi-generasi terjerumus dalam kemaksiatan. Gunung tempat tinggal keturunan Sis digambarkan sebagai tempat penuh cahaya ibadah, dipenuhi zikir dan ketaatan. Kesimpulannya, dari Nabi Sis hingga nanti pada masa Nabi Nuh, manusia sudah hidup dalam dua jalan. 1. Jalan cahaya keturunan Nabi Sis. 2. Jalan kegelapan keturunan Qabil. Namun waktu demi waktu, kedua keturunan ini mulai bercampur, hingga akhirnya kerusakan meluas dan menjadi sebab datangnya ujian besar di zaman Nabi Nuh. Wassalam, dan Allah lah yang paling maha mengetahui dengan sebenar-benarnya.